Yang mengucapkan selamat hari Natal kepada orang Nasrani itu sama aja setuju dengan kekufuran mereka, karena mereka menganggap hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan mereka, yaitu Yesus atau Nabi Isa alaihi wassalam. Yang mengucapkan selamat hari Natal kepada orang Nasrani itu sama aja setuju dengan kekufuran mereka, karena mereka menganggap hari Natal itu adalah hari kelahiran Tuhan mereka, yaitu Yesus atau Nabi Isa alaihi wassalam. Dan mereka menganggap Yesus atau Nabi Isa adalah Tuhan mereka. Nah, ini kan adalah kekufuran yang begitu sangat nyata. Lam yalid walam yulad, di situ diartikan Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Oke ya, sampai di situ oke ya. Di surat Al-Ikhlas ada salah satu ayat mengatakan lam yalid walam yulad, Tuhan tidak beranak dan diperanakan. Kita kembali lagi ke masalah tadi. Di situ Nasrani menyatakan Yesus itu sebagai Tuhan. Kita sebagai seorang Islam, menurut saya pribadi, ini pendapat saya, bagi saya haram sih untuk mengucapkan selamat hari raya di tanggal tersebut. Saya berpikir bahwa saya nggak ada masalah sama ibu saya gitu kan ya. Dan kalau kita lihat hukumnya mengucapkan selamat Natal itu sudah jelas ya, dalam Islam itu tidak diperkenankan atau bahkan haram gitu kan untuk mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang yang beda keyakinan dengan kita, karena itu menyangkut dengan akidah gitu kan ya. Ketika kita mengucapkan selamat Natal, sama saja kita mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak gitu kan ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an bahwa sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Isa ibnu Maryam itu adalah anak Tuhan gitu kan. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan dari pemaparan ketiga mu'alaf. Ya, ada seorang perempuan, ada laki-laki, dan juga ada si David katanya ya. Sebenarnya udah ganti nama ya, udah Adam. Di Ngaji Cerdas. Saya tahu channelnya itu penuh dusta, penuh kebohongan. Kumpul orang-orang yang tadinya memang asalnya adalah Muslim, lalu ngaku-ngaku sebagai Kristen, dan itu diposting di Ngaji Cerdas. Ngaji Cerdas tapi blow on. Baik, teman-teman saya, sesuai pernyataan mereka bahwa orang Kristen, tapi sebenarnya mereka tidak bahas Kristen loh ya. Yang mereka bahas adalah Nasrani sebenarnya. Tapi karena mereka menyebutkan tentang Tuhan Yesus, menyebutkan tentang Natal, maka ya saya sebagai Kristen sejati akan meluruskan, ya akan mengambil bagian untuk memberikan pembelaan iman. Nah, teman-teman sekalian, mengapa saya katakan bahwa yang mereka serang sebenarnya bukan Kristen tapi Nasrani? Karena jelas mereka katakan orang-orang Nasrani. Hei, ya ulat beludak, kata Yohanes Pembaptis ya. Hei keturunan ulat beludak. Kami yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau percaya kepada Tuhan yang tiga pribadi dalam satu hakikat ketuhanan, itu kami tidak disebut sebagai Nasrani. Kami berbeda dengan Nasrani. Nasrani adalah suatu sekte di abad pertama yang ada di Timur Tengah, di Arab Saudi. Dan itu juga yang dikenal oleh umat Islam, yaitu pendeta Waraka bin Naufal. Dialah Nasrani yang menyelewengkan tentang ajaran kekristenan. Kekristenan tidak pernah percaya kepada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak, seperti yang dituliskan di dalam kitab suci kalian. Nanti kalian akan lihat ya dalam surat Al-Maidah ya 116 ya. Wahai Isa, apakah engkau yang berkata kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa di situ jadikan aku dan ibuku. Jadi Bunda Maria dianggap juga Tuhan. Nah, ini adalah sekte sesat orang Nasrani ya yang mempercayai hal itu. Dan itu bukan iman Kristen, karena kita mempercayai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini dia.
Nah, teman-teman sekalian, soal mereka katakan bahwa orang-orang Nasrani menganggap bahwa bulan Desember itu atau Natal itu 25 Desember yang selalu dirayakan setiap tahun itu kelahiran Tuhan mereka, ya. Kelahiran Tuhan mereka. Ya, jadi teman-teman sekalian, perlu kita ketahui bahwa kelahiran Tuhan bukanlah secara biologis, ya, seperti manusia pada umumnya. Ada hubungan suami istri atau ada keinginan duniawi, ada keinginan daripada kedua belah pihak, ya, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga melahirkan gitu ya, melahirkan anak misalnya kalau udah menikah. Nah, kita dalam kekristenan tidak pernah, ya, menganggap bahwa Tuhan itu beranak dan Tuhan itu diperanakan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan telah berinkarnasi dengan cara dilahirkan ke dunia oleh manusia yang dipilihnya, yaitu Bunda Maria. Karena yang dikandung oleh Maria adalah firman Tuhan. Kalau kita merujuk kepada Yohanes pasal 1 ayat 1, jelas di sana dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, teman-teman sekalian, ya. Di ayat 2 itu harus dipahami karena orang-orang Muslim itu tidak paham, teman-teman sekalian, ya. Di ayat 2-nya, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu, ayat 3-nya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, jadi jelas di sini bahwa Yesus Kristus itu berasal daripada kalimatullah. Kalimatullah atau kalam Allah. Dia adalah suara daripada Allah itu sendiri. Itulah yang dikandung oleh Maria. Maka kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 14, ya, menegaskan kepada kita bahwa firman itu telah menjadi manusia. Ingat ya, firman tadi itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu yang adalah Allah itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi teman-teman sangat jelas sebenarnya bahwa Dia, ya, disebutkan sebagai anak Allah karena Dia berasal daripada Allah itu sendiri. Berasal daripada diri Allah itu sendiri. Dia adalah suara Allah itu yang kemudian berpribadi, disebut dengan Yesus Kristus. Kemudian teman-teman sekalian, Dia juga, ya, kita kenal atau Allah itu kita kenal dalam Roh-Nya, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Maka teman-teman sekalian, di sini kita katakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Kenapa? Karena semua itu berasal daripada satu sumber, yaitu Tuhan, Elohim. Ya. Jadi di sini tidak ada yang percaya kepada adanya 3 Tuhan, gitu ya. Tapi kita percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu sebabnya dalam undang-undang, ya, atau dalam ideologi negara, termasuk Kristen di dalamnya, itu memegang teguh Pancasila. Di ayat pertamanya dikatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kita Indonesia mengedepankan ketuhanan, ya, mengutamakan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi orang Kristen ikut serta di dalamnya. Jika tidak, maka tentu saja Kristen tidak akan diterima di Indonesia. Tapi pada kenyataannya, kekristenan tidak pernah menyembah kepada 3 Tuhan. Kemudian bahwa Tuhan itu punya anak dan diperanakan,
Teman-teman sekalian, saya kasih analoginya begini. Ketika saya katakan bahwa anak tangga, ini contoh simpel ya. Saya juga sering sampaikan. Anak tangga bukan berarti tangga itu beranak dan diperanakan. Jelas ya. Anak kunci tidak berarti kunci, ya kunci motor ya. Misalnya ini ada kunci, saya punya kunci ini. Tidak berarti kunci ini, kita katakan anak kunci ya. Tidak berarti kunci beranak dan diperanakan. Atau anak meja. Ya. Ya, anak meja misalnya. Tidak mungkin meja itu beranak dan diperanakan. Demikianlah analogi sederhana yang harus diterima. Ya, supaya Anda tidak mengkufar-kafirkan gitu ya. Karena orang Kristen tidak pernah ya menganggap Tuhan itu ya punya anak secara biologis seperti manusia pada umumnya, atau Allah itu diperanakan. Ya, orang Kristen sama sekali tidak demikian. Jadi teman-teman sekalian, kita bersyukur dengan adanya statement seperti itu. Dan sebenarnya tidak ada masalah. Ketika mereka mengharapkan selamat Natal, mereka tidak mau mengucapkannya, no problem sebenarnya. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Itu juga sudah dijelaskan dalam agama kalian. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kalian ya merusak perayaan Natal, mengganggu ibadah Natal, merusak pohon Natal yang ada di jalanan, yang ada di mall, yang ada di supermarket manapun, yang mencoba memasang pernak-pernik Natal itu. Itu di situ ada masalahnya sebenarnya. Kalau kalian tidak mengucapkan selamat Natal, tidak masalah. Jika itu akidah kalian seperti disampaikan oleh Adam tadi, ini menyangkut tentang akidah, maka sama ibunya saja itu tidak mau dia ucapkan selamat Natal, memang terlalu. Ya tapi tidak masalah, itu bicara dengan iman Anda. Tapi jangan Anda ya kemudian ke depannya akan menghasut teman-teman Anda untuk merusak pernak-pernik Natal. Biarkanlah kami, jika Anda menganggap kami sebagai kafir, biarkanlah kami hidup dalam kekafiran. Itu urusan kami kok. Iman kami, nggak ada urusan kamu di situ. Kami mau masuk surga, tidak mau masuk surga, tidak ada urusan kalian. Urus aja agamamu. Pelajari aja Al-Quranmu. Jangan pelajari Alkitab. Karena Anda bukan lagi Kristen. Simple kan? Jadi untuk menjaga kerukunan umat beragama itu sangat simple sebenarnya. Seperti ini. Kalau Anda sudah masuk ke agama Islam, silakan, no problem. Kami tidak akan teriak halal darahmu. Enggak. Itu iman kamu kok. Ya, jadi teman-teman sekalian, itulah yang saya bisa jabarkan buat kita kali ini. Karena hal ini juga sudah berulang kali ya kita meluruskan. Tapi penting teman-teman untuk kita meluruskan supaya generasi berikutnya yang menonton video-video mereka ini tidak terjebak ya dari pemaparan-pemaparan mereka. Ya, karena iman kekristenan tidak seperti yang mereka jabarkan. Saya Arif Gula undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.